It's amazing to be in the presence of God again, today and now. Luar biasa, saat ini kita sama-sama berada di dalam hadirat Tuhan hari ini dan sekarang ini. I've already said over and over again, Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, that heaven is not stagnant. bahwa surga itu tidak stagnan, tidak diam saja. Heaven is always moving. Surga itu bergerak. Heaven is always talking. Surga itu berbicara. But the problem is some of us, our ears are blocked. Tapi seringkali beberapa di antara kita itu telinganya itu buntu, tidak bisa mendengar. Our spiritual eyes are blind. Mata rohani kita itu buta. A bunch of time, even heaven releases every day the Department of Information. Bahkan setiap harinya itu surga itu selalu mengirimkan banyak banget untuk informasi-informasi. Releases visions and trances and dreams. Melepaskan untuk penglihatan, melepaskan untuk ada perubahan-perubahan ataupun transfer-transfer, bahkan melepaskan mimpi-mimpi. But still people don't know how to interpret those visions and dreams. Some of the dreams people just wake up, I got this, I don't know what it is. But heaven is talking. Ya, tapi beberapa di antara kalian itu nggak ngerti apa arti daripada penglihatan dan mimpi itu. Kadang kita bangun dari tidur, duh barusan mimpi apa ya aku ya? Kok nggak ngerti ya artinya ya? A lot of worries. Every day has its own cares and worries. Banyak khawatir dan banyak perhatian itu setiap hari kita tuh selalu ada. I've told people that don't you ever think that you're the only one who is actually tormented or going through trouble. Ya, dia mengatakan kepada beberapa orang saat-saat ini bahwa kamu tuh nggak bisa kalau terus kamu itu maintain masalah-masalahmu terus, kamu bawa terus masalah-masalahmu itu nggak bisa seperti itu. All of us go through something. Semua di antara kita itu selalu melewati sesuatu. Some people are tired with God. Some people have given up on God. They are like, God is not fair. And why are they going through this? Why are they experiencing this and that? Ya, jadi semua orang, semua manusia di muka bumi itu menarik buat Tuhan. Karena beberapa orang banyak itu mengalami masalah, beberapa orang itu sudah menyerah, beberapa orang itu kebanyakan juga marah sama Tuhan. Jadi banyak banget mereka itu melakukan sesuatu kepada Tuhan. There are so many pending prayer requests, prayers that are hanging, that have never been answered in many lives. Banyak banget doa-doa kita itu yang terpending, yang belum jadi itu di surga itu. And those have caused lots of questions in people's minds. Dan akhirnya itu membuat banyak di antara kita semua manusia di bumi ini bertanya-tanya di dalam pikiran mereka, kenapa kok doaku gak dijawab-jawab ya Tuhan? Every creature goes through stress. Setiap ciptaan Tuhan itu akhirnya melewati stres. The insects also have their own issues. Serangga juga punya masalahnya sendiri. Billions of birds in the space, they have also their issues. Jadi banyak banget juga burung di udara juga punya masalah. Billions of fish in the sea, they have issues. Jutaan ikan di laut juga banyak masalah. Billions of animals in the bush, in the jungle have their issues. Jutaan binatang di semak-semak, di hutan itu juga punya masalah. And also billions of people, Dan juga different issues. jutaan manusia juga, jutaan orang-orang itu punya banyak masalah yang berbeda-beda. Every creature is waiting on one God. Semua ciptaan itu menunggu dan mengejar satu Tuhan. Have you ever thought how much God carries every microsecond? Apakah kamu pernah membayangkan bahwa Tuhan itu terus membawa masalah-masalah kita itu dalam satu mikrodetiknya itu berapa banyaknya masalah kita? Do you have an idea what the wing of God carries? Ya, engkau apakah bisa membayangkan juga
bawa angin yang dari surga itu membawa masalah yang begitu luar You are biasa. busy complaining of that one woman. Jadi misalnya ada satu wanita yang komplain gitu. Of that one man that is a big issue. I'm dying. I can't figure it out. First, I'm finished. This one, this woman, this man, just one. And you want to hang yourself. Ya, jadi ada satu, misalnya bayangin ya, satu wanita aja kalau udah marah-marah sama suaminya udah kayak menyerah gitu, terus marah-marah juga sama Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, ini suamiku kok kayak gini ini gimana ini? Aku sudah menyerah, aku sudah gak sanggup lagi akan suamiku lah. Bayangin, itu baru satu aja istri yang kayak gitu loh Bapak Ibu. Somebody read us Hebrews 10:35. Kita sekarang buka di Ibrani 10 ayat 35. You have no idea that this God is the strongest God. I don't even understand what people are doing with the creatures and statues that they are also worshiping God. Ya, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang sangat-sangat kuat, lebih kuat dari apapun juga. Ya, sampai Pastor Eli itu nggak bisa bayangin ya, benar-benar ciptaan yang lain itu semuanya bergantung sama Tuhan, dan Tuhan itu begitu luar biasanya mengatur satu demi satu dan sangat-sangat kuat. Some God are hanging on the like necklaces in people's necks. Ya, beberapa itu nggak bisa bergantung ya, misalnya ada satu kalung kayak bergantung sama kalung seseorang gitu, kita nggak bisa kayak Some gods are tied around the hands, that's the God, this is what keeps me, this is what blesses me, and they are tied around the hand, the wrist. Ya, beberapa Tuhan itu memberkati dengan jam-jam, dengan kalung, dengan perhiasan yang ada di dalam tubuh kita itu. Some God are tied around the waist. Ya, juga beberapa kali Tuhan juga memperhatikan apa yang ada di pinggang kita, apa yang kita pakai di pinggang. And then some gods are hanging on the doors, when you enter, you bow. Some in the bathrooms, you bow. Ya, juga beberapa Tuhan juga memperhatikan kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk di dalam ruangan itu harus bungkuk. Pintu-pintu itu Tuhan juga memperhatikan seperti itu. That's madness. Itu benar-benar luar biasa. How can I bow and bend to a God who can hang in my neck, who can't even, Ya, jadi gimana bayangin ya, gimana caranya harusnya kita harus sujud menyembah Tuhan, yang Tuhan itu memperhatikan, bahkan kalung di leher kita saja dia perhatikan Bapak Ibu. I visited Bali and I saw that some gods are fed. Some people on Saturday, they put food in the morning, they put flowers in the morning, they put whatever, then they put also in the evening, they take back, and I'm like, what is going on? Iya, dia ke Bali kemarin, terus dia melihat ada penyembahan berhala begitu ya, akan dewa-dewanya mereka di Bali, dan kan dalam menyembah itu umat agama Hindu itu memberikan seperti bunga, seperti makanan, seperti uang. Jadi Pastor Eli tuh nggak paham, itu mereka tuh kok bisa sampai sebegitunya menyembah dewa-dewa mereka. They keep removing withered flowers, Ya, which they put in the morning and the evening. They're withered. They remove them and they replace fresh flowers. Ya, jadi setiap malam mereka tuh akan membuang bunga-bunga yang lama, persembahan tersebut itu yang lama dibuang, dan pagi hari mereka akan menggantikan dengan bunga-bunga yang baru yang harus selalu segar untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. How can I worship a God who can't even keep a flower fresh and the flower withers by evening? If he can't keep that flower fresh and sustain it even for a day and the flower withers, then it's a sign that it's a weak God totally. Ya, bagaimana mungkin dewanya mereka itu nggak bisa, Tuhannya mereka tuh nggak bisa mempertahankan bunga-bunganya terus segar ya sampai dengan malam hari, sampai dengan besok hari dan besok harinya lagi. Kan harus dibuang karena kan busuk gitu kan. Nah kalau dewa aja nggak bisa, Tuhannya mereka itu nggak bisa mempertahankan bunga itu terus segar sepanjang hari. Berarti Tuhannya mereka itu kan lemah Bapak Ibu, dewanya mereka lemah gitu ya.
This makes me appreciate our God more because He's even patient with those people as they're giving flowers and worshiping other gods. He's still giving them the breath Yeah. and keeping them. Ya, tapi Amazing God. ya. Dan saya sangat takjub banget kagum banget dengan Tuhan kita semuanya, bahwa meskipun mereka itu menyembah dewa lain, menyembah Tuhan yang lain, tapi tetap diberi nafas oleh Tuhan, tetap juga diberkati oleh Tuhan. Jadi sehingga mereka menyembah yang lain, mereka tetap bisa bernafas. Luar biasa kasihnya Tuhan kita itu. He's a God who stands, who's very patient with us. Jadi benar-benar Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat-sangat sabar sekali berdiri bersama-sama dengan kita. He can tolerate our stupidity, our ignorance, till one day we understand the light. Ya, jadi beliau itu, Tuhan kita itu mentoleransi ya setiap kebodohan kita, setiap penolakan kita, sampai kita itu mendapat terang Tuhan. We can be impatient with our kids, impatient with our wives, impatient with our husbands, impatient with our friends when they hurt us, but this God is patient with us. Ya, kita selalu saja kita bisa nggak sabar sama anak kita nggak sabar sama suami kita nggak sabar sama istri kita nggak sabar sama teman-teman kita, tapi Tuhan kita itu luar biasanya, Dia itu sangat super sabar terhadap kita semuanya. Wait for Amin. us to find the scripture. Ya, kita Hebrews 10:35. jadi kita buka Ibrani 10 ayat 35, mungkin Eli bisa bantu tampilkan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Read it again. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. The Bible says, do not cast away your confidence. Ya, di Alkitab dikatakan jangan kamu melepaskan kepercayaanmu In God. di dalam Tuhan. You can throw away everything. Kamu boleh melepaskan semuanya. You can throw away everything. Even money can go, opportunities can go, privileges can go and pass. Everything can pass. Ya, jadi kamu bisa melepaskan semuanya. Seperti meskipun uang pun kamu bisa lepaskan, apapun yang kamu miliki itu bisa kamu lepaskan. Egomu, semuanya, hartamu, apapun yang kamu miliki, kamu boleh lepaskan semuanya. You can afford to lose everything in life. Kamu itu bisa melepaskan semua yang kamu miliki di dalam hidupmu. Never tamper with the confidence in God. Tapi jangan sampai kamu melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Your confidence in God is your stamina. It's your greatest, biggest, largest capital. Karena benar-benar kepercayaanmu di dalam Tuhan itu adalah staminamu. Jadi benar-benar kekayaan yang luar biasa, harta yang terbaik yang kamu miliki di dalam hidupmu. What more do you want to see to believe that God is God? Apalagi yang kamu mau lihat dan bahwa Tuhan itu benar-benar adalah Tuhan di dalam hidup. Every day you are surrounded with everything to see to believe that God is unique, God is amazing, God is powerful. Jadi setiap hari di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, kau melihat bahwa Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu benar-benar kuat, Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan perlindungan atas kita semua. You can see how flowers grow. Kamu bahkan bisa melihat bagaimana bunga-bunga itu tumbuh. When you look in the sky, you can see the power of God. No pillars. Ya, dan kau bisa melihat di langit, kau kalau melihat di atas langit, tidak ada satupun halangan ya. Who builds a house without pillars? Ya, siapa yang membangun rumah di sini Except tanpa God. atap kecuali Tuhan? The clouds are not falling on you, but they are stuck there. Iya, awan itu sampai nggak bisa turun loh ke kita. Tetap aja awan itu di atas sana. Yet there is gravity. What goes high has to come down. Yeah. Why can't the clouds fall? Jadi ada
gravitasi kan Bapak Ibu. Kalau kita melemparkan benda ke atas selalu turun ke bawah. Tapi kenapa awan itu tetap di atas, tidak pernah turun ke bawah? Everything you throw in the air comes down. Why can't the clouds fall on you? Jadi setiap benda yang kita lempar ke udara selalu turun ke bawah. Tapi kenapa kok awan itu nggak bisa turun? Nah, itu. The sun is sustained there, the stars sustained there, and the clouds sustained there. They can't fall every time they're there. Ya, jadi matahari ada di posisinya, bulan ada di posisinya, awan ada di posisinya, semua ada di atas sana, dan mereka bertiga nggak turun ke bawah, luar biasa. We manufacture electricity down here. Our electricity runs out, sometimes goes off. Power goes off and on and on. Have you ever seen the sun failing one single day in the day and the sun goes off and the world goes dark? Ya, kita melihat ya, listrik aja di rumah kita itu kadang mati hidup ya, yang ada di rumah kita. Dan bayangkan matahari itu tidak pernah satu kali pun tidak bersinar. Selalu bersinar. Thousands of years, the sun has never collapsed even one single second. That, oh, the world is dark, please wait, something went wrong, but God is fixing it. No. Ya, dalam 1000 tahun bahkan matahari itu terus bersinar dan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia nggak sama sekali dalam 1 detik 1 menit nggak pernah matahari itu berhenti menyinarkan terangnya. Jadi bayangkan kalau misalnya ada kendala tiba-tiba suatu kali gelap, Tuhan itu pasti langsung memperbaiki matahari itu. What a God who makes just one sun to light the whole world. Ya, the whole entire big world. Ya. One bulb lights the whole world. Ya, bayangkan ya, Tuhan itu menciptakan satu matahari saja, cuman satu saja, dan bisa menerangi, menyinari seluruh dunia, bumi ini bahkan seluruhnya tanpa terkecuali. Manage my liver, you know. Jesus. Dan terus ada orang-orang yang khawatir ya, apakah benar-benar Tuhan kita itu berkuasa? Apakah Tuhan itu bisa menyembuhkan leverku? Apakah Tuhan itu bisa menyembuhkan sakitku? Masih ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Pastor, my backache, I don't know whether God will help. No. It's too much. The Bible stone, the stone in the Bible, the stone in the kidney. I'm finished. This is too much for God. Ya, terus mereka mengatakan juga, aduh Pak Pendeta, punggungku sakit semua, tulang belakangku sakit semua. Ini ada batu ginjal, ada batu di empedu. Aduh, hidupku udah mau mati aja ini. Soalnya ada batu di ginjal dan batu di empedu. Banyak orang yang seperti itu. Just a thyroid makes you tremble. You say the whole world is closing down. Just a thyroid, just a backache, just a growth, just pain, and you feel like the world is closing down. This is too much. God can't handle. Iya, jadi ada kayak kita sakit tiroid misalnya, kemudian ada yang punya benjolan, ada yang punya tumor, ada yang punya apapun di tubuh kita, dan kita merasa aduh Tuhan ini sudah akhir dari segalanya hidupku di dunia ini. Apalagi kalau yang ada yang punya benjolan ya, seringkali mereka tuh sudah langsung kehilangan harapan. Itu kita tuh terlalu membuat enteng Tuhan Yesus. Let me not go far. Ya, sekarang kita nggak pergi lebih jauh lagi. Look at your tongue. Coba lihat lidah Bapak Ibu semuanya. Your tongue was created in the middle of chopping blades, the teeth, surrounded with the teeth all over. Ya, jadi lidah Bapak Ibu itu ada di tengah-tengah kan, di antara gigi-gigi. Lah gigi-gigi itu kan bisa saja menggigit gitu ya. You talk thousands of words every day, and the tongue is in the middle of the teeth. When you are eating, the teeth are coming, but the tongue has no how to dodge, not to be cut. Iya. Jadi pada saat kita makan, itu kan lidah kita tetap di tengah, meskipun gigi naik turun, buka tutup, tetap lidah kita kan nggak kegigit, tetap aja di tengah. Itu betapa luar biasanya itu. Who gives the skill a tongue to dodge the teeth from being bitten? Siapa yang tahu di sini yang ngajarin lidah
untuk benar-benar harus di tengah supaya nggak tergigit daripada gigi-gigi yang ada di sekitarnya lidah itu. When you buy shoes, many shoes, sandals and shoes, they lose shape on the side of the heel here. Jadi kalau kita beli sandal atau sepatu, kita pakai sepatu itu kadang bisa kehilangan di bawahnya itu solnya tuh bisa lepas kan, Bapak Ibu. But are you aware that your heel has never lost? Every day, God puts a layer, to protect. Who puts that layer? Your heel has never lost, and then the thing gets eaten up to the bone. Ya, tapi telapak kakimu kan nggak pernah hilang kan, nggak pernah ikut lepas kan, bahkan kelihatan tulangnya. Jadi luar biasa, tulang kakimu terus ada nempel kepada tubuhmu, tidak bisa terlepas. Sama beda dengan sepatu yang dimana solnya itu bisa terlepas. You still wondering whether God is there. Ya, tapi kamu tetap aja bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? You are surrounded with millions of evidences that God is intact and powerful. Engkau itu padahal selalu saja mengalami hal-hal yang luar biasa yang menakjubkan akan perbuatan Tuhan, tapi tetap saja Bapak Ibu tetap bertanya-tanya. Each time I'm praying for the sick, very confident that they'll get well, they'll be healed. Iya, jadi kalau aku tuh selalu berdoa untuk yang sakit, aku tuh selalu penuh percaya diri. Makanya mereka semua itu sembuh dan disembuhkan. And some people think, oh, Pastor Eli, you are lucky, you have the power, to heal, you're special, maybe God loves you so much than us. Iya, tapi orang-orang banyak yang ngomong, Pastor Eli, kamu kok luar biasa, kamu tuh kok benar-benar berkuasa ya doamu, berarti Tuhan itu lebih sayang ya sama kamu, setiap doa-doamu kok dijawab Tuhan terus. I'm not any special. Aku tuh nggak spesial padahal. The only difference between me and these people who ask me, bedanya antara saya dan orang-orang yang bertanya sama saya ini is one. Adalah satu. I pay attention to nature. Aku benar-benar fokus dan beri perhatianku kepada alam semesta. Detailed attention to evidences around me. Jadi aku benar-benar memperhatikan detail setiap hal-hal yang menakjubkan yang ada di sekitarku. And I know that if God can sustain a heel of a human being. Ya, dan aku percaya kalau Tuhan itu terus bisa mempertahankan telapak kaki yang di bawahku itu untuk tetap terus ada. If God can protect a tongue between surrounded with the teeth, and someone goes to 90 years, 80 years, and the tongue is still safe. Ya, dan kalau Tuhan itu bisa memberikan perlindungan kepada lidah untuk dia bisa bertahan di antara gigi-gigi itu, bahkan sampai dengan usia 90 tahun umur manusia dan lidah itu tetap bisa berada di tengah. That's where I draw my faith. Ya, itulah imanku itu jadi tumbuh. That's where I draw my confidence in God. Itulah bagaimana aku menarik daripada kepercayaan diriku kepada Tuhan. Panic, fear, and anxiety is what is robbing everybody. Jadi panik, ketakutan, dan kelemahan tubuh itulah yang membuat semuanya itu kacau di dalam tubuh kita. What brings panic and fear and anxiety? Ya, apa yang menyebabkan kita itu panik, khawatir, dan lemah tubuh? No confidence in God. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. You feel like this liver, you feel like this headache is bigger, is stronger. You are finished. You have nowhere to run to. Iya, jadi kau merasa bahwa levermu, kamu sakit lever, sakit kepalamu, itu lebih besar masalahmu daripada Tuhan dan lebih besar masalahmu dari apapun yang ada di dunia ini. The Bible says, do not cast away your confidence in God. Alkitab mengatakan jangan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. For it will come with a reward. Karena itu, heavy reward. Ya, karena itu akan datang ada upah besar dari surga yang akan diberikan kepada engkau. When you are confident in God, you are on top of the world. Pada saat engkau memiliki kepercayaan diri kepada Tuhan penuh, kamu tuh ada di posisi di paling top, di paling nomor 1 di dunia ini. When you have a confidence in your heart, you are the darling of the heaven.
Ya, jadi kalau kamu tuh membawa kepercayaanmu penuh kepada Tuhan, engkau itu adalah orang-orang yang sangat disayangi oleh sorga. You bring a smile to God's face. Engkau tuh membuat Tuhan itu tersenyum wajahnya. You flow with heaven. Engkau mengalir dengan sorga. You flow with the divine chambers. Jadi engkau mengalir dengan perbuatan-perbuatan ilahi. You'll be in tune with the strong, with the throne of God. Kamu bisa seirama dengan dan menemui daripada tahta Tuhan Yesus. You attract the presence of God around you. Engkau menarik hadirat Tuhan di sekitarmu. Miracles will be inevitable. Mujizat itu bisa terjadi. You live in a different world altogether. Engkau tuh hidup di dunia yang sama, bersama-sama. Without faith, you cannot please God. Tanpa iman kau nggak bisa menyenangkan Tuhan. I found some intercessors very good at interceding. Ya, aku dapat telepon dari ada satu pendoa. But sometimes panicking. Ya. Anxiety. Beberapa juga mengalami kepanikan, khawatir, kelemahan. There are some people who go to God to pray, and when you enter the Lord, but actually it's not that you're praying, but it's panic. Something's coming up. Lord, where are you? But panic and anxiety. Iya, jadi beberapa orang datangnya pakai panik gitu ya Bapak Ibu. Tuhan, Engkau di mana? Engkau di mana? Aku ini sangat-sangat takut, aku ini sangat-sangat khawatir. Sampai seperti itu mendatangi Tuhannya saat berdoa. Confidence in God. Kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Makes you relax in God. Itu membuat engkau tenang, santai di dalam Tuhan. When the children of Israel on their way in the wilderness heading to the promised land, pada saat bangsa Israel, umat Israel itu dalam perjalanan di padang gurun untuk keluar dari tanah Mesir, bumped into the Red Sea. Ketemu dengan Laut Merah. Behind the enemies on their back. Dan di belakangnya musuh itu mengejar mereka dekat. They screamed, panic triggered, and when anxiety started throwing tantrums, shouting and yelling and crying, they were seeing the end of them. Ya, jadi mereka langsung berteriak, mereka takut, mereka khawatir, mereka nangis, mereka berteriak lagi, dan pokoknya mereka itu ketakutan karena di depan Laut Merah dan mereka itu takut tenggelam. Pressure mounted on Moses. Jadi akhirnya itu tekanan penuh itu dihadapi oleh Musa saat itu. They wanted to tear him in pieces. Ya, dia benar-benar Musa itu seperti kayak mau dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Why didn't you leave us to die? At least to serve. We would rather be serving and living. Ya, jadi kenapa kamu tuh kok nggak membiarkan kita saja di Mesir? Ya, meskipun apapun yang terjadi di Mesir, kita kan masih bisa tetap hidup, nggak akan Now mati seperti you brought us here to die like flies. Nah sekarang kamu di sini itu kepinginnya kita mati seperti lalat. Moses whispered to God. Langsung Musa berdoa kepada Tuhan. And God told Moses one thing. Dan Tuhan katakan kepada Musa satu hal. Tell people to be still. Jadikan umatku itu tetap umat yang setia. And know. Dan tahu. I'm not their level. Aku tuh tidak di levelnya mereka. I'm not man. Aku tuh bukan manusia I'm biasa. not their uncle. Aku bukan omnya mereka. I'm not their grandfather. Aku bukan kakeknya mereka. But I'm God. Tapi aku Tuhan. Tell them to be still. Katakan kepada mereka harus tetap setia. If you want God to work in your life, kalau kamu ingin Tuhan bekerja dalam hidupmu, get rid of panic. Kamu harus singkirkan kepanikan, ketakutanmu. When you're panicking, there's a traffic jam of thoughts. Your mind is running up and down. You are like, you're breathing. God doesn't work there. God wants you to calm down, be still. Ya, karena kalau Bapak Ibu panik, semua lari ke sana ke sini, terus nafasnya jadi terengah-engah, megap-megap begitu, itu terus datang di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau menjawab doa orang-orang yang paniknya itu seperti itu. Tuhan maunya menjawab doa hamba-hambanya yang bisa tenang, menemui Tuhan dengan penuh ketenangan. And know that He is God. Dan mereka harus tahu bahwa
Dia adalah Tuhan. God works in calmness, Tuhan itu bergerak di dalam ketenangan, relaxation. relax ya. When you are Waktu yang relax. still, Ada saat kita terus God ada comes setia dan tenang, Tuhan itu turun and miracles happen, dan mujizat itu terjadi. not in panic, Tidak di dalam kepanikan, not in worry and fear. tidak di dalam kekhawatiran dan ketakutan. What makes you still? Apa yang membuat kamu itu tetap terus setia? Confidence in God. Ada kepercayaan penuh You di dalam Tuhan. relax. Engkau bisa tenang. That's why even men enjoy marriages when the woman is still and calm. Ya, itulah juga sama ya ceritanya dengan suami yang terus bisa mempertahankan pernikahannya saat istrinya mendapatkan istri itu yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kekalaman dan lemah lembut. No one enjoy. There is no salt. There is no sugar. There is no money for this. Where are you? Where are you, honey? Calm down. Calm down. Please. In the kitchen, there's no food. What about this? AC is off. The whatever. The electricity. Where are you? Where? Ya, bukan istri yang sukanya panik banget dan teriak-teriak kayak gitu ya. Aduh, gulanya di mana? Aduh, garamnya di mana? Ini gimana nih dengan biaya listriknya? Aduh, ini dapurnya kok nggak ada makanan? Ini minumannya ada di mana? Pisaunya ada di mana? Semua ditanyakan dan penuh dengan kekhawatiran. Bukan istri yang seperti itu yang bisa mempertahankan pernikahan. No husband can operate in that atmosphere well. Jadi kalau sudah istri seperti itu susah untuk suami untuk mengendalikannya, untuk mengendalikan istri yang begitu. A man can operate well when the wife is saying, honey, how are you today? Ya. But we don't have food in the kitchen. And then peacefully, calmly, and then God begins to move. Ya, jadi suami-suami itu adalah sukanya adalah kalau istri itu benar-benar bisa tenang, benar-benar bisa sabar dan bertanyanya tuh dengan penuh kasih. Sayang, ini sekarang di makanan ini gak ada loh di dapur kita. Ini apa ya yang harus kita lakukan? Sayang, ini gak ada apa loh. Ini harus kita. Nah, Tuhan pun diberikan atas Elijah, dia berikan kuasa yang luar biasa. he called fire from heaven. Ya, jadi Nabi Elia itu dikatakan disebutannya adalah api dari sorga. On 3 occasions. Ya, di dalam 3 musim. He told men, don't follow. Ya, dia pada saat dia katakan jangan ikut aku. To catch him. Ada beberapa kerumunan yang mau menemui dia. Down. Dan pada saat itu dia katakan api turun. They sent Langsung another api group. turun. They sent another group. Dia kirim lagi grup yang lain. He called fire on them too. Benar-benar dia kirim They api sent lagi a third buat group. mereka. Dia kirim lagi 3 grup. Called fire on them. Dia mengundang api untuk menghanguskan mereka juga. One man controlled the economy of Israel. Satu orang mengkontrol ekonomi di Israel saat He itu. shut the rains. Dia benar-benar bisa memberhentikan hujan. One man. Satu orang. He killed and slew over 400 prophets of Baal. Ya, jadi dia sampai memenggal kepala-kepala Baal 400 orang dewa Baal itu dipenggal kepalanya. Elijah moved in a very crazy anointing. Ya, benar-benar urapan yang gila Elia itu. It's a shock that one day Dan sangat-sangat terkejut pada satu Jezebel hari. made one statement. Tiba-tiba ada satu orang putri yang mengatakan satu Elijah, I'm coming for you. Elia, aku akan mendatangi engkau. One woman. Satu orang And wanita. Elijah started running on the mountain. Dan langsung Elia langsung lari naik ke atas gunung. Lord, where are you? Tuhan, di mana engkau? Jezebel is coming after me. Ya, ini ada wanita ini yang akan mendatangi aku loh. In fear and panic. Dan ada ketakutan, ada kepanikan. Fear. Ketakutan. What would make Elijah, a man who shuts the heaven, a man who calls fire
on 50, hundreds of people. What about this one woman? Why would this Dia itu yang bisa menutup pintu surga, yang bisa mendatangkan api untuk menghanguskan banyak orang-orang. Terus tiba-tiba saja dia ketakutan dengan satu wanita ini. I came to realize that fear comes first of all when we forget. Saya ini sadar bahwa ketakutan itu datang tiba-tiba pada saat kita ini sedang lupa. Elijah, the Spirit made him forget about the power and the great power he had, and he felt like he's finished with one woman. Iya, saat itu dia tuh lupa, ada tiba-tiba roh lupa yang mendatangi dia bahwa dia itu benar-benar punya kuasa di dalam segala hal ya, dan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dia itu sudah bisa melakukan semua. Dia cuma lupa tiba-tiba ada wanita ini dan membuat dia lupa semuanya akan kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan yang sudah menyertai Elia saat-saat itu. What brings the success and panic of fear in our lives? Apa yang membuat sukses itu tidak ada di dalam kehidupan kita, bahkan ada panik dan khawatir dalam hidup kita, Is forgetting. adalah You forget lupa. that God, you forget about nature, you forget about the powerful things, you forget about the stamina of God, and then you panic, you feel like you're finished. Ya, engkau lupa akan kuasa Tuhan, engkau lupa akan penyertaan Tuhan, engkau lupa akan segala kebaikan Tuhan yang sudah engkau alami dalam hidupmu, sehingga akhirnya kau panik dan engkau stres dan engkau takut. What helped David Apa yang menolong Daud was remembrance. adalah dia selalu ingat. When he came across Goliath, Pada saat dia itu dekat kepada Goliat, he remembered the past. dia ingat akan masa lalunya. He said, bears came to me, Dia katakan, beruang mendatangi aku. and this God helped me kill the bears. Dan Tuhan yang sama ini menolong aku untuk membunuh beruang. Lions also came to me. Dan juga singa itu mendatangi aku. Whenever you remember God's power, God's doing in the past, that will project and give you stamina to get rid of fear, and you'll encounter the Goliath ahead of you. Ya, jadi pada saat kamu tuh selalu mengingat kuasa, kebaikan, kebesaran Tuhan di masa yang lalu, itu akan membuat staminamu bangkit. Pada saat staminamu bangkit, kamu akan bisa mengalahkan segala hal yang ada di depanmu yang sedang kamu alami, masalah-masalah sebesar apapun, kamu akan bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. All of you have different types of bears that you've dealt with in your lives. Semua Bapak Ibu yang ada di sini sekarang itu punya masalah yang berbeda-beda. Contohnya punya banyak banget beruang di dalam kehidupanmu. There are some pressures that you encountered and you overcame. Ya, ada beberapa masalah yang kamu itu sedang hadapi dan kamu itu gak pernah menang. In your life, there are some challenges that attacked you and you overcame. Ya, dan juga ada beberapa tantangan yang kamu alami, tapi kamu gak pernah bisa menanganinya. Those are your bears, those are your lions. Itu adalah beruangmu, itu adalah Everyone has singa-singamu. bears and lions that have attacked them. Setiap orang di sini punya beruang dan punya singa yang selalu menyerang kita semua. What the devil does, Apa yang iblis itu lakukan? he makes you forget about those bears. Dia itu tidak men-stop kita untuk kita tuh melupakan untuk beruang-beruang dari itu. Those little successes that you've encountered, Jadi benar-benar kesuksesan yang kecil itu kita tuh harus hadapi. those small victories you've encountered in life in different occasions, Ada kemenangan kecil yang kita itu terima di dalam hidup kita. they can be your daily references. Never forget where God has brought you from. Ya, itulah yang dinamakan kita jangan pernah lupa dalam hal ini. David stood on that. He said, the God who delivered me from the bears and whatever will help me put this Goliath down. Ya, jadi
Daud mengatakan, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari singa dan beruang itu yang kemarin-kemarin itu Tuhan juga, Tuhan yang sama juga akan menolong aku untuk aku bisa mengalahkan Goliat yang ada di depanku saat ini. Never lose memory of the small victories you encountered, of how many times God has been there for you. Jangan pernah kamu melupakan atas kemenangan-kemenangan kecil yang Tuhan itu sudah buat, yang sudah kamu terima di masa-masa lalumu. Sometimes you need to take time off and just have meditation. Don't pray, don't talk, just meditate. Reflect on what God has taken through, the journey God has brought you through. Ya, mungkin kamu juga harus duduk diam, kamu harus bersaat teduh, kamu harus merenung, gak perlu kamu doa. Dan saat kamu merenung, kamu duduk diam, tenang, tinggal di dalam Tuhan. Kamu bisa mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan yang sudah Tuhan buat di masa-masa lalumu. There is a song that says, count your blessings, name them one by one. Ya. Da, 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 da. You have it in Ya, it? ya. Jadi ada lagu kan yang hitung berkatmu satu-satu. Nah itu. Da, 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 da. Ya. Hitung semua satu persatu, ya ada ya. Hallelujah. Seperti itu. Haleluya. If you lose count of the blessings God has given you and you lose the journey where God has brought you from, you are finished. You won't be able to attack the future. Ya, kalau kamu sampai kehilangan, kamu nggak bisa menghitung berkatmu satu persatu, bahkan kamu nggak bisa lagi mengingat apa yang Tuhan itu sudah sertai di dalam perjalananmu sampai dengan saat ini, kamu selesai saat itu, karena kamu tidak akan bisa menghadapi apa yang ada di depanmu untuk masa depanmu saat ini. Those who lose memory of where God is bringing them from, they lose track of where they're going. Iya, pada saat kita ini kehilangan tentang penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah sertai kita di masa lalu kita benar-benar tidak akan bisa berjalan kembali dengan baik saat kita melupakan masa lalu, penyertaan Tuhan di masa lalu kita. If you want to have the stamina of facing the future, kalau kamu pengen punya stamina yang baik untuk menghadapi masa depanmu, you must not lose the record, the memory of where God has brought you from. Kamu nggak boleh kehilangan ingatanmu akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun-tahun yang lalu, di masa-masa yang lalu. Your confidence in God comes with a reward. Jadi kepercayaanmu yang penuh itu kepada Tuhan, itu tuh datangnya itu dari itu semua. That's why when we worship Him of where He has brought us, the victories He has taken us through, God gets excited. He loads us with power to face our daily challenges. Itulah kenapa kalau kita menyembah Tuhan dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, itulah kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap penyembahan kita. Dan disitulah maka penyertaan Tuhan itu dinyatakan, sehingga kita bisa sehari demi sehari kita bisa mengalami penyertaan pertolongan Tuhan. Dan kita akhirnya bisa menjalani kehidupan kita, bahkan untuk masa depan itu kita sudah yakin ada pertolongan Tuhan yang penuh dalam hidup kita. A bunch of people every day they keep coming to God with what they can pick from the hand of God. Ya, tapi banyak di antara orang-orang itu mereka datang kepada Tuhan hanya untuk mengambil aja apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Sometimes we need to come to God just to thank Him, reminding Him things of way past. Lord, do you remember you took me from this? You saved my kid when he was 1 year. Remember when the boy is 30 years. You remind God of the past, of the victories. And then God will say, wow. Ya, jadi harusnya kita itu benar-benar pada saat mendatangi Tuhan itu tidak hanya ada maunya, tapi kita bisa bersaat teduh, kita bisa tenang, kita bisa diam di hadapan Tuhan, kita duduk diam, kita mengingat pertolongan yang lalu, bahkan pada saat Tuhan itu menyertai anak-anak kita, pada saat anak-anak kita itu disembuhkan, dan terus kita itu mengatakan, Tuhan, pada saat itu Tuhan Kau menolong aku, Tuhan, pada saat di tahun-tahun yang itu Engkau menolong aku, Engkau menyertai aku, bahkan anakku misalnya usia 30 tahun, Tuhan Engkau sehatkan dia, Engkau berikan kesembuhan kepada dia sehingga dia bisa sampai dengan saat ini sehat dan sembuh. Pada saat kita terus berterima kasih, pada saat kita mengingat terus kebaikan-kebaikan Tuhan di
masa-masa yang lalu, Tuhan itu langsung benar-benar disenangkan dan Tuhan itu berkata kepada kita, wow, engkau adalah anakku yang luar biasa. 10 lepers walked to Jesus. 10 orang kusta itu mendatangi Yesus kan. Jesus looks at them. Tuhan melihat kepada mereka semua. They have damage on their skin, leprosy all over their body. Jadi kelihatan di luka-luka di kulit mereka karena mereka kan kusta ya. They are stinking. Dia itu bau, Their skins are itching. terus gatal-gatal They have di wounds. kulitnya. Dia punya luka, mereka Their punya luka. skins are eaten up. Oh, benar-benar. Their hands, their legs. Jadi organnya itu nggak lengkap. Jadi tangannya itu putus, kakinya They are ada yang looking putus. horrible. Pokoknya mengerikan They are terlihat. supposed to be outcasts from, don't mix with the society. Ya, jadi harusnya mereka bersepuluh ini diasingkan, nggak boleh masuk di dalam satu kota. By chance, they land on Jesus. Tapi mereka pada saat itu bertemu dengan Tuhan Yesus. And Jesus tells them, oh, Dan Tuhan Yesus mengatakan, oh, go and report yourself to the elders first. Setelah itu Tuhan Yesus kan menyembuhkan 10 orang kusta itu dan terus dikatakan kamu harus ke pemimpin-pemimpinmu di sana. Jesus knew that the elders won't have anything to do for these guys. Iya, dan juga yang para pemimpin-pemimpin agama, pemuka agama juga nggak paham dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. He just wanted to test their memory and their hearts, whether they. Iya, jadi Tuhan itu kepinginnya mereka tuh mengingat akan kebaikan, akan pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tells them, walk and go and see the elders. Ya, jadi kau ceritakan kepada para pemimpin-pemimpin penasihat-penasihat di sana. On their way, a few meters from Jesus. Ya, di situ pada saat perjalanan itu beberapa menit Maybe jalannya daripada Yesus. when they were just cornering, after walking away from Jesus, cornering like this. Ya, jadi misalnya Tuhan Yesus ada di situ, mereka tuh ada di belokan aja, deket banget saat itu sama Tuhan Yesus. They was, hey, their skins healed. I said, wow. Tiba-tiba dilihat itu kulit-kulitnya semuanya udah sembuh. Wow, udah bersih. The 9 said, let's go. Iya. We're fine. Iya, dan yang orang kusta, yang 9 orang kusta itu, mereka malah tertawa-tawa dan mereka mengatakan, yuk Only kita one pergi yuk. came back. Hanya satu saja yang kembali. He said, Master, Dan dia katakan, Guru, I'm well. aku udah Thank sehat. you so much. Terima kasih banyak. And Jesus said, hey, in just this short spell, not even a day away, just a few minutes away, these ones have forgotten, they're already gone. Iya, dan yang 9 lainnya tuh loh hilang dan mereka tuh udah lupa padahal cuman beberapa menit dan beberapa meter saja dari jaraknya Tuhan Yesus saat itu. God told this man, go your way, you are made whole. Ya, jadi Tuhan katakan kepada pria yang satu orang ini, dia katakan, sudah kamu pergi saja dan kamu benar-benar sudah sembuh total. I'm sure the 9 lepers came back to them and they didn't know where to find Jesus again. Iya, dan akhirnya pastinya dia mengatakan, Pastor Ali mengatakan, pastinya 9 orang kusta yang nanti akan mau balik sudah pasti nggak menemukan Tuhan Yesus. These are people we pray for sometime, and I keep telling people that there is being a catcher but the poor keeper. Catcher, getting. Ya, kamu jadilah orang yang suka mendapat ya, yang bisa menangkap ya dalam semua hal. You can be good catchers but poor keepers. Tapi kamu bisa saja jadi orang yang pintar menangkap, tapi kamu tidak bisa mempertahankan. God has blessed some people with money. They catch money but they can't keep it. Jadi beberapa orang Tuhan itu memberkati, orang-orang itu bisa menangkap uang dengan baik, tapi mereka nggak bisa mempertahankan uang itu. You only catch money for a season. You catch money for 2 months, then before you are bankrupt, back again on zero. Iya, jadi kamu cuma bisa menangkap, menerima uang itu cuman di musim-musim tertentu dan di waktu-waktu tertentu saja, nggak bisa untuk selama-lamanya, karena pada saat kamu sudah menangkap, kamu sudah menerima, kamu hambur-hamburkan dan terus kamu jadi lemah lagi. Some people catch, ladies in a date, but in a marriage, but they can't keep them. You keep
divorcing, keep losing this one dies. You start all over again to look for another one. That one also passes out. You can't keep a woman, you can't keep a relation, you can't keep a marriage. Good catchers, poor keepers. Ya, jadi kadang kita juga pandai untuk menangkap, misalnya kita berumah tangga, kita bisa mendapatkan seorang wanita, kita bisa menangkap wanita, tapi akhirnya kita nggak bisa mempertahankan pernikahan kita. Akhirnya kita harus cerai, harus mencari lagi pendamping yang lain, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi lah. Itu artinya kita memang bisa pinter nangkep, tapi kita nggak bisa pinter untuk mempertahankan, bodoh di dalam mempertahankan. Some people are poor keepers of health. If it's headache, when headache goes, backache comes. If backache goes, the leg pain comes. If that one goes, diabetes on the way. If this one goes, you can't keep. Ya, jadi mereka banyak juga yang orang-orang yang tidak bisa mempertahankan kesehatannya. Mungkin ya, hari ini aku sakit diabetes, sudah sembuh, besoknya sakit jantung sembuh, besoknya lagi sakit lever sembuh, besoknya lagi sakit ginjalnya, dan gitu terus, jadi nggak bisa mempertahankan kesehatannya dengan baik. You can't sustain joy for 6 months. Whenever you're happy today, the next week something is going wrong. You can't keep, you catch, but you can't maintain. Dan kamu juga nggak bisa mempertahankan sukacita. Mungkin kamu saat ini mendapatkan sukacita, tapi setelah itu kamu kehilangan sukacita. Kamu benar-benar nggak bisa mempertahankan dengan baik. So these are people who catch the 9 lepers. They catch their healing and they just run off and they think they're smarter than God. Ya, jadi inilah yang dilakukan oleh orang kusta. Mereka itu 10-10-nya disembuhkan, tapi 9 itu mereka lari. Mereka tidak mengucapkan terima kasih kembali kepada Tuhan. Mereka pikir mereka lebih pintar dari Tuhan. Let's be appreciative to God. Marilah kita lebih lagi bisa menghormati, menghargai Tuhan. Panic. Marilah kita menghilangkan kepanikan kita. And always live in confidence with this God. Dan kalian semua harus terus hidup di dalam kepercayaanmu yang penuh kepada And Tuhan. never lose track of the memory of God's victories in the past. Dan jangan pernah engkau kehilangan ingatanmu akan kemenangan-kemenangan dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu sampai saat ini. The only way you can have a bright tomorrow, a bright better tomorrow, satu hal yang kamu bisa menerima masa depan yang cemerlang, yang kamu bisa alami untuk hari esok, is by holding the memory of a bad yesterday and God saw you through. Jadi kamu harus benar-benar mempertahankan ingatanmu. Kamu harus mengingat di masa-masa lalumu, yang masa-masa kelammu dulu, di mana Tuhan itu menolong engkau. And appreciating God. Dan kau menghormati, menghargai bless you. Tuhan. Tuhan memberkati.